Kemudian ya itu ayo. Masuk. Wes, jadi kira gambarnya mau. Terus masuk. Bulan. Masalahnya muka video ya. Enggak apa-apa itu. Firefox ini. Ini masuk WA mau. Oh, ini tapi kalau file saya Assalamualaikum Pak Ayu. Mas Balik itu awal ya? Amin. Cacing. Assalamualaikum. Potang ini nek di Senen itu apa? Cara kembali itu. Cara kembali apa? Halo. Suara belum masuk. Masuk. Volume kecil kan Bu? Suaramu inti. Itu bisa dulu. Dikit. Dikit yang terlatih. Bagus cilik kan? Cilik nih. Biasanya dengan kayak anak gambar. Ini kita Kalau volume jangan. Volume. bisa kalau speaker dulu. Yes, Assalamualaikum Bapak Ibu. Suara saya apakah terdengar dengan jelas dan lancar? Enak ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Ayu. Yeah, bangun tidur ini. Aduh. Mbak Diah baru ngutek-ngutek yang satunya. Yeah.
Nggak apa-apa. Suara saya jelas atau saya perlu pakai headset, Bapak Ibu? Nggak. Kalau segini cukup buatan jelas buatan. Jelas Ibu. Oke. Suaranya Pak Haryadi belum masuk, belum jelas. Suara. Mungkin headsetnya dilepas Pak. Headsetnya Kadang kayak apa settingannya atau preprint atau headsetnya gitu. Oh, gembon. Selamat pagi malam. Bu Ayu. Pagi Bu Dia. Ibu pangapunten niki tesih ribet. Ya, Ada kendala niki. betul nopo-nopo. Saya kemarin nggak sadar kalau Sabtu itu tanggal 10, hari terakhir pelaksanaan PMU itu tanggal 10. Untung saya cuma tinggal 1. Aduh, langsung mak gede. Karena UNES lagi dies 2 minggu full, ulang tahun UNES saya nggak bisa gerak. Soalnya habis pulang dari Sragen, yang kepala sekolah itu tanggal berapa itu Pak lupa, nggak ada JP, jadi saya nggak bisa kalau pas jam kerja. Baik Bapak Ibu, saya izin mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan enjang Bapak Ibu, mari pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu secara daring dan melaksanakan manajemen operasional bulan Mei tahun 2023. Hari ini Sabtu 10 Juni 2023 pukul 8 lebih 7 menit, insya Allah kita akan melaksanakan PMO selama 2 JP 90 menit ke depan. Jadi insya Allah selesai sekitar pukul 9.30. Ya, sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah di CT1 Kabupaten Sragen, Kak Haryadi. Pripun kabarnya Bapak? Alhamdulillah, saya Ibu. Terima kasih atas doanya. Iya, alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati Bu Guru KP kelas 1. Pripun kabarnya Bu Retno? Ya Ibu, alhamdulillah saya sehat. Mungkin sehat terus, Ibu juga mungkin sehat terus. Amin, amin. Matur nuwun Ibu. Yang kita hormati Bu Guru KP kelas 4, Bu Dia. Pripun kabarnya Bu Dia? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah ya, ini kemarin saya buka TikTok ada namanya Bu Dia di waduh. Oke ya, buat pembelajaran juga. Malu. Itu anak saya yang buat Bu. Nanti kayak banget Bapak Ibu guru itu yang buat kadang saya nyimak punya apa luar biasa pengen buat konten kayak gitu juga, tapi saya juga masih belum bisa. Bapak Ibu, alhamdulillah ini kita memasuki pendampingan yang ke-9 PMO kita, insya Allah tinggal 2 kali lagi di bulan ini dan bulan depan. Jadi harusnya kan Mei bulan kemarin, tapi saya molor sampai hari ini. Jadi PMO kita cuma tinggal 2 kali lagi, yaitu di bulan Juni, PMO bulan Juni, dan PMO bulan Juli. Total ada 11 PMO, dan hari ini adalah PMO ke-9 Bapak Ibu. Alhamdulillah lancar semuanya, sehingga bisa melaksanakan PMO ke-9. Bapak Ibu izin menyampaikan agenda kita, insya Allah bulan ini akan ada 2 kegiatan luring
seperti yang saya sampaikan di PMO sebelumnya, yaitu yang pertama lokakarya kepemimpinan kepala sekolah yang sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian besok tanggal 15, 16 atau tanggal 16 ada FPKAD, Forum Pemangku Kepentingan Daerah. Nah, pesertanya kalau saya tidak keliru dari sekolah diminta 1 kepala sekolah dan 1 guru KP tanggal 16. Saya berharap kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan lancar karena saya tidak ikut Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu dapat berpartisipasi aktif dengan kegiatan tersebut, mengikuti rangkaian kegiatan tersebut dari awal sampai akhir, membawa, menyiapkan praktik-praktik baik yang diminta oleh panitia yang sudah saya share di WA Group Kepala Sekolah. Berupa video dan lain-lain itu diminta oleh panitia, dan di momen pagi ini barangkali kalau ada kesulitan atau hal yang ingin didiskusikan terkait penyiapan untuk kegiatan FPKAD tersebut, Bapak Ibu saged menyampaikan di forum ini. Lalu berikutnya insya Allah tanggal 27, 2 hari sebelum Lebaran, Bapak Ibu, tanggal 27 itu kalau nggak keliru 1 apa minggu ya, saya masih belum ngeh, itu ada kegiatan luring, refleksi akhir tahun. Insya Allah nanti kita bertemu secara luring untuk tahun pendampingan pertama ini terakhir besok. Besok di refleksi akhir tahun tersebut. Di akhir bulan tanggal 27, tempatnya masih belum tahu. Jadi sekarang tidak ada kegiatan yang bareng-bareng informasinya. Jadi kegiatan dilaksanakan di daerah masing-masing. Sebelum saya lanjutkan dengan sesi berikutnya, monitoring berikutnya, monggo berkenan Bapak Kepala Sekolah untuk dapat menyampaikan yang pertama, ada aktivitas baru dari mulai PMO yang akhir kemarin hingga hari ini bisa disampaikan. Lalu yang kedua, dapat disampaikan bagaimana persiapannya untuk mengikuti FPKAD di tanggal 16, 1 minggu lagi. Monggo Bapak. Terima kasih Ibu Ayub yang sebagai fasilitator dari sekolah dampingan kami SD Negeri Jeti 1. Suara terdengar gitu? Sampun, jelas Pak Arietu. Kami ucapkan selamat bertemu Ibu Ayub di forum PMO di bulan Mei walaupun dilaksanakan di bulan Juni, dan kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini kami jadwalnya yang seharusnya sudah hari Sabtu kemarin baru terlaksana pada hari ini, Ibu. Kami sekali lagi mohon, dan kami tidak lupa selalu mohon bimbingannya untuk SD Negeri Jati 1 untuk bisa mengikuti program yang telah terlaksana ini. Bu Ayub dan Ibu Guru kami SD Negeri Jati 1, kami ingin menyampaikan beberapa hal kegiatan yang telah terlaksana sampai saat ini. Yang pertama, kami selalu menyampaikan bahwa di sekolah kami terdapat pembelajaran di masing-masing kelas oleh Bapak Ibu Guru, berusaha untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan berpusat pada siswa, dan secara holistik itu selalu menjadi tema atau inti dari Bapak Ibu Guru
atau ibu guru kami untuk dipedomani. Jadi pembelajaran yang itu. Terus kedua, di dalam kami mempelajari paradigma baru pembelajaran ini yang dimuat dalam kurikulum Merdeka. Ini untuk selalu menerapkan pembelajaran untuk asesmen yang bersifat diagnostik, formatif, dan sumatif itu sebagai pegangan atau pedoman bagi ibu guru kami baik kelas 1 maupun kelas 4. Untuk pembelajaran ya kami kemarin memang kami serahkan kepada ibu guru kami kelas 1 dan kelas 4 yang telah melaksanakan tugasnya untuk diambil video maupun dokumen berupa foto-foto atau dokumen yang lain baik itu secara administratif maupun secara dokumentasi. Itu kami sarankan selalu kami sampaikan. Untuk berikutnya dalam kami sebagai kepala sekolah selalu memberi peluang kepada guru kami. Kami berusaha untuk selalu memfasilitasi guru dalam pembelajaran apa yang dibutuhkan untuk disampaikan kami selaku kepala sekolah sehingga bisa membantu dari dari guru kami kelas 1 maupun kelas 4. Ya. Selanjutnya Ibu, untuk kami praktek baik kami yang telah kami laksanakan, kami telah melanjutkan baik itu pembelajaran di kelas maupun program P5-nya tahap demi tahap kami berusaha melaksanakannya walaupun belum sempurna itu. Dan selanjutnya di waktu ini kami melaksanakan asesmen sumatif semester 2 yang berjalan tanggal 12 sampai hari ini terakhir Ibu. Ini untuk asesmen semester 2. Dan selanjutnya kami telah melaksanakan komunitas praktisi yang telah kemarin kami sampaikan tentang keprofesionalan guru yang kami dapati waktu pelaksanaan lokakarya yang ada di SMP Az-Zahra Sragen kami sampaikan dalam forum komunitas praktisi. Untuk selanjutnya kami di akhir tahun ini kami mempersiapkan untuk kelulusan atau kegiatan kelas 6 yaitu tentang kegiatan ujian sekolah yang berangkai melanjutkan dengan pelaporan nilai yaitu untuk nilai semester 7 sampai semester 12 bagi kelas 6 yang direkap itu dalam satu file yang itu nanti untuk menyusun nilai SKHU yang digabung dengan nilai ujian sekolah kelas 6 yang nanti kami rekap semua nilai yang kami susun untuk pelaporan akhir tahun kelas 6 yang dilanjutkan dengan pengumuman kelulusan dan kami juga akan melaksanakan agenda pelepasan siswa-siswi kelas 6 yang telah lulus dari SD Jetis 1 dan kami akan mencatat tracer kelulusan dari alumni tahun ini yang telah lulus akan sekolah kemana kami rangkum dalam tracer kelulusan.
Dan kami juga secara kedinasan kami juga melaporkan hasil dari SKHU itu terhadap dinas melalui Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Sanderjo. Untuk selanjutnya, untuk kelas 1 sampai kelas 5 sudah kami sampaikan bahwa anak-anak kelas 1 sampai kelas 5 melaksanakan asesmen akhir semester 2 ini untuk menguji kemampuan anak guna melanjutkan atau kenaikan kelas di jenjang atau di fase berikutnya, di kelas berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu guru kelas itu harus mempersiapkan buku rapor yang sebagai laporan terhadap orang tua murid sebagai hasil pembelajaran. Itu yang agenda kelas 6 sudah kami sampaikan tentang akhir tahun, dan untuk kelas 1 sampai kelas 5 intinya adalah asesmen dilanjutkan dengan penyerahan nilai rapot sebagai laporan kami untuk kelas 1 sampai kelas 5. Bu Ayub yang kami hormati dan Bapak Ibu dan Ibu guru kami kelas 1 dan kelas 4 yang kami hormati dan yang kami banggakan, kami selain itu kami mengagendakan untuk tetap melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Ini kami berusaha melanjutkan sampai titik akhir di semester ini. Dan untuk berikutnya kami melaksanakan peningkatan atau implementasi kurikulum ini terhadap Bapak Ibu guru atau IKM ini kita lanjutkan dalam komunitas praktisi untuk merefleksi kekurangan atau praktek baik yang telah kami lakukan dan kekurangan yang telah yang telah kami lakukan. Berikutnya Ibu, untuk persiapan pemangku kepentingan yang akan dilaksanakan insyaallah nanti di Sragen pada tanggal 15 yang jadwalnya tanggal 16 dan 15 menjadi 15 Juni ini kami mempersiapkan dokumen praktek baik dalam 1 tahun yang karena saya selaku kepala sekolah kami merangkum kegiatan-kegiatan praktek baik yang mulai dari awal tahun sampai akhir tahun ini. Namun untuk pembelajaran di kelas kami memang mohon bantuan dari ibu guru kami kelas 1 dan kelas 4 untuk merangkumnya dalam 1 tahun. Nah, untuk kami yang selaku kepala sekolah melaporkan kegiatan-kegiatan mulai dari kami pertama pelatihan PKP bagi sekolah penggerak sampai IHT sampai kegiatan akhir tahun atau untuk kelas 1 sampai kelas 5 maupun kelas 6 kami laksanakan, kami rangkum insya Allah ini masih dalam proses Ibu, belum bisa sepenuhnya untuk merangkumnya karena kami harus melengkapi kekurangan-kekurangan yang kami laporkan. Itu tentang keterkaitan pelaporan praktek baik yang kami insya Allah kami susun dalam PPT. Dan berikutnya apa yang telah dibimbing oleh Bu Ayub, ada file Word yang
telah kami susun untuk hal-hal dengan format refleksi dan berbagi praktek bagi satuan pendidikan dalam forum nanti yang telah dimuat dalam Word. Itu kami tentang implementasi kurikulum Merdeka, perencanaan berbasis data, digitalis sekolah, atau aspek lainnya. Di sini kami mulai menyusun tentang implementasi kurikulum pendamping yang telah disampaikan selama pendampingan. Ini kami insya Allah berusaha untuk merangkum sesuai apa yang telah dipedomani sebagai petunjuk pelaksanaan nanti di dalam forum pemangku kepentingan di tingkat kabupaten nanti. Kami melaksanakan kegiatan yang kami dokumentasikan dalam bentuk foto maupun video. Insya Allah kami berusaha, Ibu. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan, dan nanti untuk rencana tindak lanjut memang belum sepenuhnya kami susun, Ibu. Kami masih dalam proses. Sementara itu dulu yang dapat kami sampaikan, Ibu. Untuk selanjutnya mohon bimbingan, saran, dan perbaikan bagaimana untuk kami bisa maju, berkembang sesuai apa yang diharapkan oleh Bu Ayub sendiri maupun dalam forum pemangku kepentingan nanti dari BPGB. Terima kasih, Ibu, waktu saya kembalikan. Nggih, matur nuwun sangat Pak Haryadi atas penyampaiannya. Alhamdulillah kalau sudah disiapkan. Jadi yang pertama ada video, lalu video tersebut terkait dengan, saya bacakan dulu sebentar. Ada dua hal, yaitu refleksi pelaksanaan IKM, digitalisasi pendidikan, dan transformasi pendidikan. Lalu yang kedua, berbagi praktik baik dan hal tadi. Bentuknya bisa berupa PowerPoint di dalam PowerPoint tersebut pasti ada keterangan, tulisan, dan juga foto-foto ataupun video. Jadi video, foto itu bisa dimasukkan ke PowerPoint. Kalau misalnya Bapak Ibu masih belum tahu caranya, bisa tengok di YouTube. Kalau menurut saya enaknya Bapak Ibu hanya menyiapkan satu PowerPoint. Nah, dalam satu PowerPoint tersebut ada informasi terkait dengan tiga hal tadi. Aktivitas-aktivitas dari JT1 dimasukkan ke PowerPoint tersebut. Video, foto juga dimasukkan ke PowerPoint tersebut. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyusun PowerPoint-nya, oh mana dulu yang harus disampaikan, oh ini ada fotonya, oh ini ada videonya. Jadi tinggal play dari PowerPoint tersebut. Kemudian di sini terkait dengan format refleksi, ada file Word, Bapak Ibu, ada format refleksi dan tindak lanjut. Nah, jadi ada PowerPoint tadi dan file Word. Ini saya kirimkan kembali nanti ke WA Group Kepala Sekolah. Jadi yang disiapkan kalau menurut saya ada dua, yaitu format refleksi dan tindak lanjut dalam Word yang Bapak Ibu tinggal mengisi isian dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Lalu yang kedua adalah PowerPoint yang di dalamnya ada konten atau isinya itu foto, video, serta informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan IKM. Jadi dua hal itu, Bapak Ibu.
Kalau sudah dipersiapkan dan lancar, nggih, alhamdulillah. Semoga kegiatan tanggal 16 juga berjalan dengan baik. Mohon siapapun nanti fasilitatornya, Bapak Ibu, berpartisipasi aktif nggih selama kegiatan dari biasanya kan nggih dari pagi sampai sore. Ngaten Bapak Ibu. Baik, selanjutnya saya ke ibu-ibu guru dahulu. Kemarin sumatif sudah selesai. Nah, mohon dapat disampaikan, Bu Ibu, diceritakan kalau di PMO sebelumnya kan Bu Ibu masih oh nanti mau begini, mau buat ini konsepnya nggih. Lah sekarang sumatifnya sudah berjalan dan sudah dilaksanakan, mohon dapat disampaikan jadinya kemarin motifnya pripun, lalu kemudian langkah selanjutnya, rencana selanjutnya dari Ibu-Ibu terkait dengan penilaian, dan tadi sudah disampaikan Pak Kepala aktivitas penilaiannya itu bagaimana. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Ibu-Ibu dalam minggu-minggu ini. Monggo silakan sinten Trien. Kula Ibu. Nggih, monggo Bu Retno. Pangapunten wau. Laptope ra direwel. Nggih. Mboten napa-napa Bu, monggo Bu. Nggih, untuk kelas 1 persiapan ya buat soalnya kami ambilnya juga dari ada yang dari buku, ada dari itu apa modul. Untuk pelaksanaannya itu saya suruh kerjakan sendiri-sendiri Bu, tanpa dikti. Kalau semester 1 saya suruh kerjakan dulu, kemudian nanti kalau sudah mau akhir selesai itu saya ulangi, saya dikte satu-satu, nanti kalau ada yang salah bisa dibetulkan. Tapi untuk yang semester 2 ini saya lepas, saya suruh kerjakan sendiri-sendiri. Kemarin sudah ya saya koreksi itu ya hasilnya lumayan Ibu. Kalau masalah yang apa itu dibacanya belum begitu lancar tuh ya seperti itu, agak nilainya agak rendah, tapi sudah di ini remedi lumayan, sudah peningkatannya sudah banyak yang bisa baca. Kalau yang pintar sih ya nilainya ya 90 lebih itu, tapi kalau yang memahaminya agak sulit, yang kemarin ada 4 atau 5 anak itu lumayan, meskipun masih ngeja tapi bisa mengerjakannya, bisa. Untuk penilaian belum jadi Bu, masih koreksi lagi. Ini juga masih tes sebenarnya, terakhir. Masih koreksi dulu. Kalau kelas 1 kan nggak bisa minta tolong, harus koreksi sendiri. Manual satu-satu. Jadinya tertulis semua Bu Retno. Ada yang praktik atau lisan mboten? Kemarin seperti yang Ibu sarankan itu, ada saya suruh ke depan baca. Itu kan kalau di buku itu ada bacaan yang pendek-pendek itu loh Bu. Nah itu saya suruh baca. Ya lumayan sih Bu, cuma karena bacanya di depan kelas mungkin agak grogi sama teman-temannya, itu suaranya kurang keras gitu. Kalau yang kendel ya keras, tapi kalau yang malu-malu ya pelan, tapi lumayan Ibu. Kalau untuk itu matematika ada yang saya ya, ada yang praktik buatan Bu, misalnya diminta buat apa begitu, praktik ada buatan?
kemarin saya suruh buat kartu ulang tahun, Ibu. Mata pelajaran Sekalian dalam mata pelajaran apa niku? bahasa Indonesia, Ibu. Tapi karena anak-anak suka ini minta diwarnai ya, Bu. Gitu ya, sekalian digabung sama gambar sama bahasa Indonesia ini. Saya suruh buat ucapan ulang tahun buat temennya. Nggih. Lajeng ada lagi mboten, Bu? Kalau matematika saya suruh ke depan, saya ini apa? Lesan itu loh, Bu. Misalkan 7 kali 8, 7 tambah 8 berapa gitu. Satu-satu tapi, Bu. 7 dikurangi 5 berapa? Misalkan seperti itu. Sama saya suruh ngitung 1 sampai 100. Ada respon dari anak-anak mboten, Bu? Oh, kok ujiannya sekarang gini, kemarin enggak, atau dari orang tua ada respon atau tanggapan, umpan balik, ngoten? Kalau dari orang tua ya responnya cuman biasa yang merasa anaknya masih agak kurang ya pangapunten Ibu, dereng lancar napa dereng itu gitu aja Ibu. Kalau untuk yang anak-anak yang belum mampu, kalau masalah belajar sebelum tes itu kalau pulang sekolah yang enggak les itu bukan ekonominya nggak mampu, nggak bisa ngeles di luar, itu pulang sekolah itu saya ajari dulu 10 menit 15 menit itu diajari matematika sama baca, Bu. Hitung-hitung sama baca. Ya lumayan. Progresnya pripun terkait jam tambahan itu? Ada perkembangan untuk anak-anak? Alhamdulillah ada, Bu. Meskipun dikit-dikit tapi ya lumayan lah. Karena ada salah satu murid itu bapak ibunya apa, Bu? Buta aksara. Enggak bisa baca tulis. Tak tanya katanya ada kakak, tapi kakaknya ngajari mboten. Ya udah itu sepulang sekolah ya sebentar, Bu, 10 15 biar enggak takut pulangnya jauh rumahnya. Seperti itu aja. Baik, jadi ada yang praktiknya diminta yaitu buat kartu undangan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, lalu sekalian menggambar, lalu lisan di mata pelajaran matematika, lalu kemudian yang tertulis di pelajaran apa, Bu? Yang kayak ada soalnya. Ini yang soal ini tertulis, Bu. Semua mapel ada tertulis. Oh, berarti semua mapel tertulis terus ada tambahannya, ngaten nggih? Iya. Untuk tes sumatifnya itu kan tertulis itu. Tapi karena ada saran Ibu kemarin tuh ada saya buat yang itu prakteknya juga. Tambahan gitu nggih, Bu. Iya. Ya. Mungkin misalnya karena kan ini pendampingan dengan saya di tahun pertama kan Bu Retno dan Bu Dia, besok kan udah beda lagi. Maksudnya saya sudah enggak ketemu Bu Retno sama Bu Dia lagi, ngaten toh. Nah, untuk besok tesnya jangan tertulis semuanya. Jadi kalau sudah lisan nggih pun tesnya itu aja, Bu. Oh gitu. Kalau sudah diminta buat kartu undangan, praktik udah itu aja. Jadi jangan sekolah jangan buat ujian yang bareng-bareng, itu sebenarnya enggak gitu konsepnya. Saya sudah berulang-ulang kasih itu ya ke kalau sekolah. Kalau waktunya enggak bareng, Ibu. Waktunya diambil dari itu pas pelajaran itu aja. Oh, nggih. Nggih, mboten napa-napa karena kan juga masih proses, tapi ini kalau soal ujian itu kompleksitasnya enggak hanya di JT1 kok, Bu, tapi di seluruh sekolah. Jadi kompleksitas yang saya temui adalah K3S atau kepala sekolah dari daerah-daerah satu wilayah itu punya kesepakatan
kalau ujiannya dilaksanakan tertulis, soalnya sama, udah bayar, udah cetak, nah gitu-gitu. Itu kompleksitas dan merubah gaya lama ke gaya baru, paradigma lama ke paradigma baru, mindset lama ke mindset baru, namanya juga orang benten-benten itu ada yang nggih kerso menyesuaikan, ada yang boten. Nah, itu kompleksitas dan tantangannya di lapangan begitu. Terkait dengan kurikulum merdeka nanti ada juga yang menyampaikan kalau anak kalau anak pulang tidak bawa soal, nanti orang tuanya nanyain, terus ujiannya apa gitu. Terus masih Bapak Ibu guru dan juga sekolahnya masih ewoh gitu. Nanti dikira nggak mendidik kok, ujiannya nggak ada soalnya. Padahal konsep dari kurikulum merdeka ini ya ujian tidak harus selalu dengan tertulis gitu, dan hal yang ingin dicapai adalah yang penting anak itu mencapai capaian pembelajaran atau CP sesuai perdirjennya. Itu sudah ada CP mata pelajaran bahasa Indonesia, CP-nya ini, matematika ini, kan itu mboten saged diubah nggih oleh sekolah. Seluruh Indonesia CP-nya sama. Hanya itu, ya udah, sepanjang anak mencapai CP itu ya sudah oke gitu. Jadi untuk menimbulkan juga atau menimbulkan kenyamanan, seru dan juga pressure sekolah itu biar tidak seperti kayaknya sekolah berat, sekolah susah, sekolah capek. Nah, untuk anak-anak tuh harapannya tidak ada rasa-rasa yang demikian lagi. Kalau di kota itu malah lebih apa nggih Bu, kemarin yang pas ada bukan kasus tapi hal yang sangat memilukan ya, tapi di SMP. Ada anak SMP, anaknya pejabat, katanya masih belum jelas sih kasusnya, apakah dia dibunuh atau apakah dia bunuh diri jatuh dari gedung sekolah itu. Begitu, itu katanya ada konflik persaingan di sekolah apa bagaimana, masih belum jelas. Dulu di perguruan tinggi juga yang masih belum terbuka sampai sekarang kasusnya, ada beberapa anak yang meninggal di kampus, Bu. Nah, itu persaingan juga. Nah, harapannya dapat hal-hal yang demikian itu tidak terjadi. Jadi misalnya di tahun besok, tahun ajaran 2023, intinya yang penting anak sudah mencapai CP, dilakukan pengembangan sesuai dengan kelompoknya. Kalau anak yang sudah baik belajarnya semakin disupport, didukung untuk lebih baik. Yang masih sedang misalnya, disupport bisa dinaikkan, yang masih kurang disupport untuk naik ke sedang. Seperti itu, dengan jam tambahan pelajaran sudah baik. Kalau ada praktik jam tambahan pelajaran tersebut itu sudah baik. Lalu kemudian terkait dengan ujian itu, ujiannya tidak boleh membuat siswa tegang, nanti siswanya stres ujiannya begitu. Mungkin itu yang saya sampaikan kembali kepada Bapak Ibu. Mungkin dari Bu Diah dapat melanjutkan berbagi terkait dengan asesmen sumatifnya kemarin, konsepnya jadinya dipakainya yang seperti apa dan rencana untuk menilainya bagaimana. Monggo. Mohon izin Ibu sebelum menyampaikan. Mohon maaf ini karena hari ini bersamaan dengan pemberian bantuan kambing anak yatim dan kurang mampu ini yang sebagai donaturnya itu Pak Sumarno yang dulu juga mantan kepala sekolah yang sekarang sudah pensiun, ini berlanjut sampai sekarang. Ini nyambutnya sebentar Ibu, mohon izin sekedap ngawon mboten napa-napa Pak. Mboten napa-napa. Matur nuwun pangapunten Ibu.
Nggih, monggo Pak Har, mungkin bisa dilanjut Bu Dia dahulu dapat menyampaikan asesmen sumatifnya tadi. Nggih, monggo Bu Dia. Nggih, Bu. Kedengar? Terdengar. Nggih. Nggih, Bu, untuk pelaksanaan asesmen sumatifnya kita membuat soal gitu diambil dari modul dan juga pendamping yang lainnya. Terus untuk kemarin Bu Ayub kan minta ada prakteknya nggih. Itu ada prakteknya itu kami ambil terus kami masukkan dalam penilaian keterampilan Ibu. Jadi enggak itu mata pelajaran apa Bu? Kalau bahasa Indonesia kemarin saya suruh anak membuat puisi, terus saya suruh baca di depan kelas sambil dengan apa itu gayanya itu untuk bahasa Indonesia. Terus untuk IPAS-nya kemarin kita membuat apa itu telepon dari kaleng itu loh Bu, dari 2 kaleng terus dia itu anak dipraktekkan di depan kelas itu untuk IPA-nya. Terus untuk matematikanya mengenal pecahan saya suruh bawa itu apa itu namanya malam apa tuh itu namanya terus dibentuk seperti apel lah seperti itu terus dibagi-bagi. Oh ini kalau namanya setengah itu segini, namanya seperempat itu segini itu. Terus nanti penilaiannya itu saya masukkan ke keterampilannya itu Bu. Jadi untuk sumatifnya tetap tertulis semuanya itu. Itu Ibu. Oke. Mungkin Bapak Ibu guru merasakan kayak ada kesulitan nilainya nggih, indikatornya apa kalau tidak tertulis, oh benar berapa, salah berapa, apakah gitu? Kenapa? Maksud saya bingungnya pripun, bingungnya kira-kira di mana, kenapa masih tetap ada tertulis, terus ada tambahan-tambahan praktik keterampilan tersebut. Apa kalau praktik semua itu kayak kesulitankah menilainya, indikatornya, atau bagaimana? Kebetulan kalau untuk penilaian itu di aplikasi penilaian kan ada kan ada penilaian pengetahuan sama keterampilan Ibu. Jadi tinggal memang jadi tinggal memasukkan ke aplikasinya itu Ibu. Iya, maksud saya pengetahuan dan keterampilan kan bisa didapat tanpa tertulis juga bisa. Nah, itu kenapa masih menggunakan tertulis juga semuanya? Kira-kira ada kendala atau kesulitan dalam menilaikah atau dos pundi? Ya, untuk kesulitannya apa? Kenapa masih tertulis gitu loh? Kenapa masih tetap ada tertulis gitu? Sebenarnya gini, kalau misalnya nanti misalnya kita buat apa itu soalnya praktek semua gitu. Misalnya nggak harus praktek semua, tapi misalnya ada 6 mata pelajaran, oh yang 2 itu memang praktik, jadi dia ya nggak perlu ujian tertulis gitu. Nah kalau semuanya tertulis, terus anak masih diminta tambah praktik, berarti kan ujiannya ada 2 nih, tertulis dan praktik. Nah itu kendalanya apa sehingga tertulisnya kayak masih tetap ada, hanya ditambah praktiknya. Kan harusnya tertulisnya dihilangkan juga nggak apa-apa kalau sudah ada praktiknya gitu. Maaf Bu, boleh ini ikut jawab Bu? Nggih, monggo Bu, ini Bu, orang tua itu kan belum terbiasa. Itu tadi dengan tertulis. Orang kita sudah buat nilai sudah jadi, tapi hasil tes itu belum dibagi, itu aja udah WA Bu. Bu, kok hasil tesnya nggak dibagi toh? Kita juga mau lihat hasilnya anak-anak gimana. Seperti itu Ibu. Jadi gimana ya kalau mau menghilangkan itu belum
orang tuanya itu loh Bu, belum paham. Oh kalau kuliah merdeka itu belajarnya itu harusnya lain. Itu belum bisa. Yeah. Oh, saya kira kemarin ketika ketemu dengan perwakilan orang tua disosialisasikan sudah ada penyampaian informasi tersebut. Tapi nggih boten napa-napa, pelan-pelan nanti sudah, di Ibu. tahun depan. Nggih. Tapi kan pemahaman mereka jadi belum nilai ke hal-hal yang inovatif yang baru itu belum. Nggih. Jadi nilai yang muncul di e-rapot, misalnya ada pengetahuan, keterampilan, atau ada indikator-indikator yang lain, itu didapatkan dari observasi guru mapel atau guru kelas kepada peserta didiknya. Nah, nilai observasi tersebut itu kan tidak hanya dari sumatif, tapi juga asesmen diagnostiknya, oh formatif, oh dia bagaimana, karakter, perilakunya, semuanya kayak ada catatan dari gurunya, lalu kemudian sumatif akhir itu ibaratnya kalau 100% tidak di prosentase yang paling besar gitu. Jadi ya hanya seperti penilaian-penilaian yang lain saja begitu dan ya gaya ujian yang baru kalau di sekolah-sekolah yang lain termasuk di Jeti 1 kayaknya saya sempat menyampaikan barangkali memungkinkan ujiannya dengan kuisis atau Kahoot, Google Chrome-nya dipakai atau misalnya mau pakai HP ya nggak apa-apa. Nah, kalau yang itu kira-kira sudah pernah dicoba mboten? Ada kendala teknis kah atau hal-hal lainnya? Terus pundi Bu-ibu? Untuk kendalanya itu kalau pakai mau bikin kuisis pakai HP itu Bu, kendalanya HP-nya itu kan yang megang orang tua. Yeah. Nah, orang tuanya kan kerja gitu. Yeah. Nah, kayak kemarin pas waktu masih pembelajaran daring kemarin itu kan juga ada kesulitannya Bu. Yeah. Soalnya kan HP-nya yang megang orang tuanya, sementara orang tuanya tidak di rumah. Sementara tugas kan tiap hari kan ada, akhirnya untuk mengumpulkan itu harus nunggu orang tuanya pulang, seperti itu. Kendalanya seperti itu Bu. Mungkin kalau di perkotaan bisa ya Bu ya, karena anak sudah pegang HP sendiri-sendiri gitu. Yeah. Tapi untuk pedesaan saya kira belum bisa. Yeah. Nggih. Kalau Chrome-nya yang 15 itu digunakan di kelas kira-kira dos pundi? Bisa dicoba mboten? Ya sudah dicoba Ibu. Yeah. Sudah dicoba. Jadi nanti gantian gitu itu juga sudah dicoba Ibu. Berarti anak sudah mulai mencoba untuk menggunakan Chrome atau komputer yang dimiliki oleh sekolah dalam pembelajarannya sudah dicoba nggih? Sudah Ibu. Oke. Itu mata pelajaran apa Bu Diah yang pas nyobain itu dan aktivitasnya apa? Pas nyoba Chrome itu? Nggih. Itu apa ya? Kalau dibilang masuk mata pelajaran apa ya? Ya intinya kan saya bawa ke lab itu, terus saya ajak untuk cara buka, cara penggunaannya gitu. Yeah. Untuk mata pelajarannya pokoknya masih umum lah, masih pengenalan dulu gitu nggih. Dasar-dasarnya dulu. Oke, nggih. Bu Diah dan Bu Retno sambil menunggu Pak Haryadi untuk dapat bergabung kembali, kira-kira ini ada hal yang mau disampaikan, kendala atau terkait dengan pembelajaran, diferensiasi atau hal-hal lainnya mboten yang hendak didiskusikan. Sebelum saya masuk ke P5-nya. Kalau saya Ibu selama ini udah dibimbing Ibu, makasih banyak. Saya sudah banyak belajar, banyak banyak tambahlah ilmunya. Untuk ngajar juga udah nambah. Kira-kira dengan kurikulum 13 setahun sebelumnya
Ibu merasakannya bagaimana, Bu Retno? Beda Ibu, kalau kemarin kan belajarnya kebanyakan di kelas saja. Keluar-keluar paling kalau jam olahraga atau pramuka atau jalan-jalan gitu aja. Tapi untuk sekarang ada variasinya. Itu anak-anak kalau disuruh keluar itu hore gitu. Meskipun ya, Bu, ya, kalau kelas 1 meskipun ya masih ke sana lari-lari gitu. Ya namanya anak-anak, Bu, mau teriak-teriak juga nggak bisa, orang luas ini. Kalau di sekolah JT1 itu dekat dengan kelurahan atau misalnya balai desa atau di sekitar sekolah kayak ada tempat-tempat yang memungkinkan anak bisa berkunjung ke sana, mboten, Bu Retno, yang dekat ada, Ibu. dengan Kemarin jalan waktu kaki. Awal-awal itu ke rumah yang buat minyak itu ya? Yang apa itu? Nanam-nanam itu loh, Bu. Nanam sayuran itu belajar. Nanti di sana sama yang punya itu minta penjelasan caranya nanam gimana, caranya nanam apa Bu itu? Waktu itu nanam apa? Nanam apa waktu itu? Sayuran, Ibu. Kan sini dulu kan ada program greenhouse itu. Oh iya. Awal-awalnya itu belajar dulu ke rumah penduduk yang suka nanam-nanam itu kan di sini banyak, Ibu. Ada juga muridnya di sini juga. Jadi sekalian ke situ belajar cara nanam, cara merawat, kasih pupuknya gimana gitu. Nah, seneng itu anak-anak. Tapi kalau ini kan sudah mau liburan, mungkin bisa dicoba di tahun berikutnya, awal tahun berikutnya, anak-anak diajak jalan ke kantor kelurahan, semisal dekat balai desa, atau misalnya ada orang punya usaha yang bisa jalan kaki dekat pagi-pagi. Jadi itu bisa mengenal atau ke pasar atau kemana begitu, Ibu. Bisa mengenalkan anak, mungkin bisa disambungin dengan mata pelajaran apa nggih yang bisa disambungkan. Jadi ketika anak di luar belajarnya tidak hanya mengerjakan sesuatu, tapi dia bisa melatih pengamatan anak. Jadi anak bisa mengamati atau kemudian nanti ditanya, oh pedagangnya ada berapa, tadi jual apa, misalnya kok di pasar. Kalau di kantor, oh tadi ketemu bapak siapa namanya, terus bisa ditanya-tanyain anaknya gitu. Mungkin bisa dicoba di tahun berikutnya, Bu Retno, jadi bisa jalan ke sana gitu. Tidak hanya keluarnya tidak hanya pas olahraga atau pas misalnya mata pelajaran yang mengerjakan di luar. Terus misalnya ada anak kan menggambar, oh menggambarnya ya diajak ke lokasi tersebut, nanti anak diminta menggambar apa yang dia sukai di situ, terus digambar. Ya banyak hal yang bisa digali terkait dengan pembelajaran. Nah nanti bisa menggali ide-ide dari YouTube, dari sosial media, ikut-ikut seminar gitu. Ya Ibu, insya Allah nanti untuk tahun depan ini udah mau liburan ini. Iya, udah mau liburan. Masuknya Agustus nggih kalau anak nggih. Juli, Bu. Oh, Juli. 17 Juli. Iya. 2 minggu saja atau 1 bulan liburnya besok itu? Kalau biasanya kenaikan itu harusnya cuma 3 minggu. Kalau semester 1 2 minggu, tapi kalau kenaikan 3 minggu. Tapi untuk yang ini belum ada pengumuman, nggih. Belum ada apa pastinya berapa minggu sama ininya beda. Jadi mungkin 1 bulan untuk yang tahun ini mungkin. Nggih. Kalau Bu Diah ada hal yang ingin didiskusikan terkait dengan pembelajaran sebelum saya ke P5? Barangkali ada. Apa ya? Mungkin belum Bu. Belum. Oke. Ya. P5-nya bisa disampaikan perkembangannya dos pundi
kemarin kan kita sempat hitung-hitung nggih. Lah apakah sudah dimiliki datanya P5 yang sudah dilakukan itu ada berapa JP, kurang berapa JP, berapa persennya? Monggo dapat disampaikan perkembangannya untuk proyek P5-nya. Sinten ingkang badhe menyampaikan, Bapak Ibu? Terima kasih Bu. Nggih, niki sampun kula kembali ke komunitas lagi. Mohon maaf Ibu, setelah kami hitung kemarin bahwa di dalam JP itu kan 20 sampai 30% jumlah total, sehingga di situ dalam satu semester itu ada sekitar 15 atau 16 kali pertemuan sampai situ. Jadi dalam pertemuan kami menggunakan sistem blok. Jadi dalam satu pertemuan itu kami kumpulkan sehari itu untuk hari Sabtu nih, karena mohon maaf Ibu karena dulu kami juga belum begitu paham betul, karena yang tahap 1 atau semester 1 sudah kami laksanakan seperti itu. Jadi memang kendalanya kalau sistem blok Ibu itu kalau hari Sabtu itu karena ada agenda-agenda lain kadang memang agak tersendat kegiatannya gitu. Namun kami selalu berusaha untuk kemarin kami lanjutkan dengan anak-anak tetap praktek dalam kalau di ini video-videonya juga ada kami buat untuk anak. Jadi tema keduanya sudah selesai atau belum Pak P5-nya? Sebenarnya kami rencanakan kemarin untuk anak-anak gelar karya itu pada tanggal 14 itu. Jadi karena kemarin dari FKP itu kan untuk pelaksanaan dari BPKB itu tanggal 16 nih. Terus kami tanggal 15 itu sebenarnya mau perpisahan pelepasan siswa kelas 6. Terus tanggal 14 itu tanggal 14-nya itu adalah gelar karyanya. Namun kami begitu tadi malam dapat info itu, terus belum kami realisasikan karena ini kami juga harus menyelesaikan lagi karena tanggal 14 dan 15 harus ada. Tanggal 14-nya penyamaan persepsi dan tanggal 15-nya baru lokakarya bersama tadi gitu. Itu yang kami agendakan seperti itu. Nggih. Termute Bapak. Nggih. Baru kemarin sebenarnya kami rapat namun malamnya dapat kabar info itu sehingga kami belum bisa menyampaikan lagi gitu. Terima kasih. Nggih. Itu kemarin P5-nya yang tema kedua tuh apa Pak untuk JT1 Pak? Yang tema 1 kan tanaman, tema 2-nya apa Pak? Kewirausahaan Ibu. Jadi membuat sampah yang bisa nanti bisa untuk pembuatan sampah itu. Karena memang latar belakang kami adalah sekolah kami lingkungan kami banyak pohon beringin yang daunnya berguguran itu Pak Bu latar belakangnya. Terima kasih. Itu P5-nya modulnya pripun sudah jadikah Pak Her? Atau progresnya modul P5 tema 2? Ini tema 2 sudah kami buat, tinggal penyempurnaan Ibu, menyesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak. Oke, nggih. Berarti P5-nya masih tetap berjalan nggih? Nggih. Insya Allah bisa.
Oke, nggih. Nggih Pak Har, nanti disiapkan video P5-nya juga nggih di dalam PPT tersebut dan refleksinya serta yang kayak bendelan untuk arsip juga implementasi kurikulum selama 1 tahun ini. Maten. Kemudian Pak Har itu bagaimana kondisi guru-guru Pak Har terkait dengan modul ajar, penyusunan modul ajar. Ini kan mau tahun ajaran baru. Nah, modul ajarnya sudah beres, sudah paham. Guru-guru Bapak tidak hanya Budia dan Bu Retno saja, tapi kondisi guru di JT1 terkait dengan penyiapan atau kepemahaman untuk modul atau perangkat ajarnya itu kabarnya dos pundi Pak Har? Terima kasih Bu. Untuk kemarin memang dalam komunitas praktisi kami setelah pernah menyampaikan tentang modul ajar itu tidak jauh berbeda dengan RPP seperti kurikulum 13. Mungkin bisa lebih dimodif atau mungkin bisa lebih didiferensiasi. Jadi intinya adalah kami memberi inti dalam pembelajarannya adalah bersifat diferensiasi yang berlatar belakang untuk penilaian atau asesmen peserta didik yang holistik. Jadi saya arahkan ke situ. Jadi bagaimana pembelajarannya bisa menggunakan konten-konten alam yang ada di sekitarnya atau mungkin dengan konten materi yang ada dengan dicarikan modifikasi dari bahan-bahan yang sederhana tapi itu bisa mendukung. Saya beri contoh untuk kelas 1 misalkan, untuk hitung-hitungan tidak usah sulit mencari konten ini yang katanya dengan konten ini, hitung-hitungan ini, cukup mencari kerikil atau mungkin sapu lidi itu sebagai contoh mudah. Namun kami biasanya itu ke saya memberi contoh itu olahraga Ibu. Jadi kalau di kelas memang kami saya cenderung olahraga. Contohnya gini, saya waktu memberi pelajaran lompat, sedangkan tidak semua sekolah itu kan punya bak lompat. Gitu. Jadi anak bisa melakukan aktivitas lompat. Ya, di sini Ibu. Contohnya gitu kalau saya contohnya gitu. Kami menggunakan kalau dalam olahraga menggunakan ban bekas ditata berjajar sehingga anak melompat, dia dengan senang bermain melompat-lompat dari ban bekas satu ke ban bekas yang lain gitu, diberi jarak gitu. Terus kedua dengan kardus-kardus bekas anak bisa melompat dengan inilah Ibu. Jadi kalau dalam olahraga itu sudah sejak dulu kala Ibu, karena ini sudah di pembelajarannya seperti itu. Jadi tidak harus pada tempat yang sebenarnya. Bermain bola, sepak bola tidak harus di lapangan yang luas menggunakan ukuran lapangan sepak bola yang sebenarnya tidak. Bisa menggunakan bermain kucing-kucingan. Satu anak merebut bola dengan teman yang lain passing bola. Itu contohnya olahraga seperti itu Ibu. Jadi kalau kami untuk olahraga itu misalkan lempar lembing, anak-anak bisa menggunakan kertas atau kertas koran atau yang dibuat di linting seperti tombak itu Ibu. Nah, seperti itu anak-anak bisa membuatnya sendiri gitu. Atau menggunakan bola berekor. Bola itu dikasih seperti ekor layang-layang itu. Itu bola kecil dilempar. Ya, itu contohnya kalau dalam olahraga itu lempar lembing seperti itu Ibu. Jadi dasar-dasarnya ada. Maka dari itu kalau di guru kelas saya selalu memberi acuan bahwa monggo gunakan terus seperti daun
mencarikan ciri-ciri daun, suruh mencari daun dikeringkan di dalam buku. Nanti kan kalau di dalam buku beberapa hari dibawa ke sekolah nanti bentuknya akan nampak jaring. Itu contohnya seperti itu Ibu. Jadi IPAS untuk praktek mencangkok langsung saja bawa cabang daun cabang pohon mangga misalkan atau pohon yang lain yang bisa dicangkok bawa ke sekolah, praktek langsung saja gitu. Contohnya seperti itu. Untuk guru mapel yang guru kelas yang lainnya saya kemarin seperti itu. Demikian, terima kasih. Nggih, Pak. Baik Pak Her, saged dimonitor nanti guru-gurunya Pak Her terkait penyusunan perangkat ajar atau di sini modul ajar. Mohon nanti sekiranya memungkinkan saged sharing juga nggih dengan sekolah yang lain karena sudah ada sekolah yang lain juga yang mengunggah. Jadi modul ajar tersebut diunggah ke PMM. Harapannya tidak hanya modul ajar saja, tapi video-video yang dimiliki itu selain diunggah di YouTube, diunggah juga di PMM. Modul ajarnya juga. Ngaten Pak Her. Dan itu tidak hanya untuk guru KP, tapi memang untuk guru, seluruh guru. Jadi nanti dapat diketahui di dalam refleksi apakah sebagian kecil atau sebagian guru, sebagian besar maksudnya yang sudah mengunggah itu kan nanti ada datanya untuk terkait dengan perencanaan berbasis data itu kan tidak hanya terkait dengan sudah melakukan pengajaran atau belum, tapi sekarang kan ada platform Merdeka Mengajar itu nggih Pak. Jadi kalau bisa nanti sinten modul ajarnya siapa diunggah ke PMM. Bapak bisa sharing atau kalau kenal itu dengan Puro 2 Pak, ada gurunya Bu Farida itu yang sudah mengunggah ke PMM. Modul ajarnya. Jadi mungkin dalam refleksi internal sekolah dapat dimonitor terkait dengan hal tersebut. Baik, selanjutnya Pak Her, ini kan mau tahun ajaran baru nggih. Untuk KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan, mohon nanti dapat direview, dilihat kembali, ditinjau ulang, seperti itu Pak Her. Disesuaikan barangkali dalam setahun ini, ada perubahan, ada hal baru yang itu berdampak kepada kurikulum operasional satuan pendidikan untuk JT1. Pastikan ketika menyusun kan Juni, Juli tahun lalu, lah sekarang kan sudah 1 tahun melaksanakan, ada pendampingan juga, harapannya ada pemahaman baru yang didapatkan sehingga dicek kembali ATP-nya, TP-nya, visi misinya, dan hal-hal lain yang ada di KOSP. Ada yang ingin ditanyakan Pak Her atau didiskusikan terkait dengan hal-hal yang tadi saya sampaikan? Terima kasih Bu. Untuk keterkaitan yang pertama itu tentang untuk pelaporan kami nanti di forum pemangku kepentingan nanti karena kami harus bersama kami dan 1 orang guru. Nah ini untuk pelaporannya itu kan berupa PPT dan dalam bentuk Word. Nah untuk pelaporan ini kami kepala sekolah membuat sendiri. Apakah itu nanti guru kami juga harus membuat sendiri dalam laporan tersebut? Terima kasih Ibu. Itu KOSP yang ditanyakan laporan apa Pak Her tadi? Yang buat sendiri guru itu laporan yang dimaksud Pak Her laporan apa?
Itu nanti saat saat kita tampilkan di forum pemangku kepentingan nanti di tingkat kabupaten nanti. Satu sekolah satu. Satu sekolah satu. Oke. Okay. Jadi PowerPoint itu isinya terkait sekolah. Nah, di dalamnya kan ada diferensiasi pembelajaran, ada digitalisasi, ada perencanaan berbasis data, aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh sekolah. Gurunya yang ikut siapa Pak Har? Nanti Budiah ya. Nanti yang karena Budiah ini untuk memang untuk komputernya yang nanti. Karena memang itu banyak yang diundang dan ini yang penyelenggaranya kan dari BPPMP. Jadi ada keterbatasan ruangan dan diserakin kalau harus diserakin terus kemarin di SMP itu ya Allah panas ya karuan Pak Har. Itu kurang. Iya Pak, tapi alhamdulillah kemarin makanya saya satset jadi mulai tepat waktu, berakhir tepat waktu kan enak juga. Ya semoga besok juga lancar. Jadi kalau untuk FPKAD besok tanggal 15 atau tanggal 16 itu satu sekolah satu tim menyiapkan PowerPoint yang isinya tadi dan file Word terkait refleksinya Pak Har. Oh gitu. Nanti saya share kembali di WA grup kepala sekolah. Nanti saya kirim voice note saja supaya lebih jelas. Barangkali kalau ketik-ketik nanti tidak jelas. Ngaten Pak Har. Bu, terima kasih. Untuk untuk KOSP meninjau KOSP tadi yang saya sampaikan, apakah sudah cukup jelas Pak Har? Nanti dikoordinasikan dengan tim. Insya Allah sudah Ibu. Ya nanti saya mengevaluasi dari kegiatan dalam 1 tahun ini, mungkin kegiatan apa yang belum kami yang nak kurangnya banyak sekali Ibu, terutama tentang IKM PMM bagi guru. Ya, tapi alhamdulillah ini JT1 bejo karena saya juga maksudnya JT1 itu selalu follow up saya dengan cepat ya. Jadi ketika saya sampaikan ayo segera PMM-nya ya dikerjakan. Ketika topiknya masih sedikit lah, sekolah-sekolah yang nggak ngerjain topiknya sekarang kan jadi nambah-nambah. Jadi 32. Lulusnya lebih sulit daripada yang awal-awal. Iya. Tapi walaupun sudah lulus PMM kan sekarang PMM mengalami perkembangan ada materi-materi. Bapak juga nanti di setiap kegiatan bersama Bapak Ibu guru terus mendorong Bapak Ibu guru untuk selalu mengupdate pengetahuan, pemahaman. Salah satu sumber yang valid itu dari PMM Pak Har. Jadi nanti Bapak Ibu guru tetap diminta walaupun statusnya sudah semuanya lulus topik, tetap diminta untuk membuka PMM karena sekarang topiknya itu ada 32 kalau belum nambah lagi ya, jadi diminta ke sana dan juga nanti dicoba minggu depan atau kapan koordinasi bersama sekolah untuk mengunggah modul ajar tadi Pak Har ke PMM. Dicoba satu dulu, ngaten. Terima kasih. Dan juga videonya. Video 1 itu mboten napa-napa ndak masalah Pak Har, ndak usah diedit yang bagus-bagus atau pripun mboten napa-napa, video sebisanya semampunya mboten napa-napa diunggah. Terima kasih. Bapak Ibu terkait dengan hal yang selanjutnya adalah komunitas belajar atau komunitas praktisi. Sudah 2 kali berarti Pak Har? Ibu. 2 kali kami melaksanakan di sela-sela kegiatan kami. Pripun kemarin ceritanya yang kedua ini? Yang kedua itu memang gini Bu, kalau
Yang ikut siapa? Yang menjadi narasumber siapa? Yang ikut semua guru dan narasumbernya saya sendiri, karena memang kemarin apa yang telah kami dapati tentang keprofesionalan guru yang telah disampaikan dalam lokakarya itu, kami menyampaikan ya semampu saya, Ibu, karena itu juga walaupun bukan hal yang baru, tetapi di situ format atau apa ketercapaian apa itu tujuan itu adalah sudah tersun semua, jadi sehingga tinggal mengkondisikan atau apa yang sudah dilakukan di sekolah itu bagaimana oleh teman-teman guru, sehingga kami menyampaikan apa yang bisa dipedomani oleh kita semua tentang keprofesionalan guru, apa yang dilakukan itu. Jadi termasuk di situ menciptakan sekolah yang aman dan nyaman bagi guru, bagaimana itu. Ini yuk, baru kami sampaikan materinya, Bu, untuk bagaimana melangkahnya untuk mencapai kondisi sekolah yang aman dan nyaman itu bagaimana. Kami juga belum sepenuhnya, baru kami sampaikan seperti menyampaikan informasi itu. Jadi itu, Bu. Jadi baru sebatas itu yang kemarin kami sampaikan itu bagi guru, karena dan itu guru wajib tahu dan wajib melaksanakan. Terima kasih. Pak Har, barangkali kalau ini lokasinya di ruang guru, mungkin bisa di loudspeaker sebentar. Saya akan menyampaikan, barangkali Bapak Ibu guru yang lain bisa juga mendengarkan terkait materi kemarin. Jadi nanti bisa sekalian gitu. Baik, saya mulai. Bapak Ibu guru di SD Negeri JT1 Kabupaten Sragen barangkali bisa mendengarkan suara saya. Ini ada hal baru Permendirjen, nanti bisa dicek lebih lengkap nggih di nomornya. Jadi kementerian merumuskan dalam bentuk peraturan menteri terkait kompetensi guru. Nah, ini menjadi pedoman untuk menilai guru. Apakah guru tersebut layak? Apakah guru tersebut cakap? Apakah guru tersebut berkembang? Apakah guru tersebut mahir? Jadi ada 4 tingkatan yang nantinya akan dilakukan assessment atau penilaian kepada guru. Jadi di dalam Permendirjen tersebut, mohon nanti Pak Haryadi juga membagikan Permendirjen dan juga pedoman kompetensi guru yang baru saja saya bagikan juga di WA Group. Nah, mohon nanti dapat diagendakan bulan depan, barangkali setelah rapotan, guru atau setiap guru di JT1 melakukan penilaian sendiri dulu atau self assessment. Nah, di situ ada banyak sekali indikator. Nah, dari indikator-indikator tersebut, setiap guru bisa tahu apakah di indikator 1 saya ini tahapannya mana ya? Paling bawah itu berkembang. Lalu ada layak, ada cakap, dan ada mahir. Jadi harapannya barangkali nanti di bulan Juli, 2 bulan lagi, PMO yang terakhir, harapan saya Bapak Ibu guru sudah mengetahui atau melakukan penilaian terhadap diri sendiri
self assessment terkait kompetensi guru sesuai Permen Dirjen tersebut, Bapak. Nah, ini penting sekali supaya nanti di tahun ajaran baru guru dapat melakukan dan melihat penilaiannya. Oh, saya ini masih berkembang ternyata. Sedangkan indikator dari kementerian ada sampai mahir. Nah, harapannya sekolah dapat memfasilitasi supaya guru misalnya ada di tahap berkembang nih untuk indikator yang satu, bisa didorong untuk naik ke tahap layak. Lalu naik ke tahap cakap, mahir. Jadi nanti dipetakan dulu, dilihat dulu dengan self assessment. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu untuk dapat mengetahui dalam diri Bapak Ibu secara kompetensinya itu masuk mana ya, begitu. Jadi kementerian membuat indikator yang sangat detail, jadi Bapak Ibu bisa menilai sendiri, merasakan sendiri. Itu adalah standar yang dibuat oleh kementerian. Dan Bapak Ibu juga wajib untuk semangat dan memotivasi diri Bapak Ibu supaya memiliki kompetensi yang mahir. Begitu. Jadi monggo nanti bisa dipersani permennya, bisa dipersani pedomannya, dan mohon Bapak Ibu guru semuanya melakukan penilaian diri sendiri atau self assessment kompetensi Bapak Ibu guru itu sekarang di tahap mana. Ngaten nggih, Pak Her. Jadi mungkin nanti bisa dijadikan agenda. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya yang ingin saya coba bagikan kemarin menjadi topik di Lokakarya Kepemimpinan Kepala Sekolah, yaitu terkait guru di masa depan. Istilah saya adalah guru masa depan, ya. Nah, ada banyak sekali aturan baru terkait dengan guru ini Bapak Ibu, yang dalam kesempatan baik ini saya ingin coba berbagi, ya harapannya supaya tidak menjadi kekhawatiran, kegalauan, atau nanti seperti apa begitu. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan guru di Indonesia itu masih sangat tinggi. Artinya sekolah yang tidak memiliki guru, kurang memiliki guru itu sangat tinggi. Kementerian melakukan lompatan kebijakan supaya pemenuhan kebutuhan atau kekurangan guru tersebut dapat dilakukan, dapat dipenuhi dengan cepat. Nah, perlu ada regulasi dulu yang menjadi dasar hukum untuk itu. Kemarin mungkin jadi pertimbangan, kok sekarang guru penggerak cepat banget jadi kepala sekolah, 2 tahun lalu cepat banget bisa jadi pengawas ya. Lalu kemudian ini nanti anak-anak yang masih sekolah, lulus jadi sarjana pendidikan, ikut PPG Prajab, bisa langsung P3K. Nah, itu untuk menjawab kebutuhan tersebut dan tujuan utamanya adalah kesejahteraan. Jadi Bapak Ibu ada hal yang ingin saya sampaikan, selain Bapak Ibu melakukan asesmen diri, mohon Pak Her untuk terus memotivasi Bapak Ibu guru untuk mendaftar guru penggerak. Gagal nggak apa-apa, dicoba lagi angkatan berikutnya. Tidak ada batasan usia berapapun, baik itu PNS maupun non-PNS diminta untuk daftar ASN gitu ya, P3K maupun yang PNS, daftar guru penggerak, dicoba. Kadang banyak Bapak Ibu guru yang kayak punya kegalauan, kerisauan terhadap guru penggerak itu nanti gagal, ya gagal nggak apa-apa, nanti dicoba lagi, oh saya belum mampu, pokoknya dicoba. Dimotivasi untuk mendaftar guru penggerak. Nggih, Pak R itu yang pertama. Lalu
berikutnya terkait dengan pemenuhan PTK nanti, tapi peraturannya masih digodok, masih dimintakan persetujuan ke DPR. Jadi dulu itu gaji kan lewat dinas, lalu masuk ke guru. Besok itu lewat sekolah Pak Har. Jadi ketika misalnya amit-amit, oh ada yang meninggal, ada yang tidak bisa melaksanakan tugas, sekolah bisa langsung belanja guru. Nah, jadi marketplace yang dimaksud itu bukan dalam artian menjual dalam tanda petik boten, namun kementerian itu menyiapkan teknologi aplikasi yang gunanya untuk record itu historis data, sejarah datanya dapat terlacak dengan baik dan transparansi. Jadi kemarin kan ada RKAS, ada Sipla, aplikasi-aplikasi menika nggih itu untuk mendukung transparansi sekolah. Nah, nantinya ketika sekolah ingin belanja PTK, belanja SDM, ya tetap melalui Siplahnya guru gitu. Nah, jadi bisa langsung mengambil dari situ dan bisa langsung ke sekolah, yang bayar pun dananya akan ditransfer ke sekolah yang ke guru tersebut. Jadi tidak melalui dinas lagi, ngaten. Harapannya semuanya lebih cepat. Terpenuhi guru semuanya lebih cepat. Jadi tidak ada kok dibuat kayak Shopee nanti bagaimana mboten. Itu semua teknologi untuk transparansi anggaran. Jadi supaya anggaran dan belanja kebutuhan baik SDM maupun belanja Sarpras itu lebih transparan dan terrekod. Ada historisnya. Itu begitu Bapak Ibu, barangkali kok kemarin ini saya bagikan karena sempat menjadi topik kerisauan supaya jelas mawon. Jadi ini merupakan menurut saya hal yang patut untuk didukung dan juga hal yang baik karena supaya kebutuhan guru dan juga kesejahteraan bisa merata, bisa lebih cepat guru sejahtera gitu. Jadi mahasiswa yang sekarang lagi belajar dan mau lulus, nanti kalau bisa masuk PPG Prajab, itu mereka bisa masuk ke marketplace tersebut. Nah, kalau sudah bekerja di sekolah, 2 tahun langsung P3K. Ngaten. Jadi kejelasan kesejahteraannya itu ada. Nasibnya jelas, tidak menunggu lama, terkatung-katung itu enggak. Syaratnya hanya lulus PPG, lalu kemudian otomatis P3K. PPG yang sekarang itu pun juga dibuat dengan nggak ribet dalam tanda petik, saya melihatnya gitu. Nggak ada ujian akhir yang klik-klikan itu nggak ada lagi. Jadi Bapak Ibu yang sudah lulus PPG, alhamdulillah. Nah, yang belum ke depan ini didorong baik Prajab maupun Daljab, yang penting lolos bisa seleksi masuk di awal. Nah, nanti lulusnya itu nggak ribet. Nah, sudah PPG nanti otomatis P3K, tapi ya harus dapat sekolah. Nah, sekolah harus request itu dari sistem itu, gitu. Jadi nggak bisa rekrutmennya secara direkrut oleh internal sekolah tanpa masuk ke sistem gitu nggak bisa. Jadi nantinya guru yang sudah bekerja itu semuanya sudah lulus PPG. Jadi memiliki pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif gitu. Jadi kegaduhan yang sekarang ini mungkin karena penyampaian informasinya belum lancar, jadinya kesannya kok gitu ya, padahal kementerian menyiapkan aplikasi untuk transparansi anggaran tadi, belanja anggaran, belanja pegawai, dan juga supaya lebih cepat. Nah, sekarang guru penggerak langsung jadi kepala sekolah, 2 tahun bisa jadi pengawas, ya itu menurut saya hal yang baik. Jadi kebutuhan pengawas sekolah itu harus diawasi, harus dimonitor, harus ada pengawas. Idealnya 1 orang pengawas itu maksimal 3-4 sekolah saja, nggak seperti di Sragen saya sampai bagaimana, dan nyon sewu tiang sepah-sepah sedanten, jadi sudah punya keterbatasan. Kalau pengawasnya ini masih punya tenaga dan
bisa ke sana ke sini dan sekolahnya sedikit saja, harapannya sekolah juga dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Jadi kemarin saya sampai syok lihatnya kok Bapak Ibu guru kepala sekolah menerimanya kayak kok ke pengawasnya terus engko sing cah nom-nom kepiye, dan ya itu semoga nggak disikapi dengan hal-hal yang demikian nggih Bapak Ibu. Jadi bukan masalah mudanya, bukan masalah usianya, tapi pos-pos kebutuhan pengawas, kebutuhan guru ini harapannya cepat terpenuhi dan guru semuanya lulus PPG baru bekerja sehingga pemahamannya lebih komplit, lebih siap untuk terjun. Dan nggak mikir lagi kapan PPG-nya, nanti masuk ke dapodiknya, kapan P3-nya. Nah, itu nggak tenang gitu. Jadi sekarang ini saya melihatnya sudah sangat baik, pol baik, semuanya berubah, PPG juga. Jadi Bapak Ibu, insya Allah di dunia pendidikan ini semuanya nanti lebih baik. Ngaten. Jadi ini ada informasi singkat yang coba saya bagikan terkait dengan kemarin di Lokakarya Kepemimpinan Kepala Sekolah ada kegaduhan, mengapa kok sekarang guru cepat banget naik, ini begini, ini begitu, ada apa. Nah ini saya coba berbagi sedikit kepada Bapak Ibu. Ngaten. Mungkin lebih di luar topik PMO supaya lebih baik dan juga diterimanya tidak salah paham gitu. Jadi upaya dari kementerian menurut saya sangat luar biasa. Ngaten Bapak Ibu. Baik, untuk menutup ada hal yang saya sampaikan tadi di awal-awal, ada yang mau ditanyakan lagi kendala dalam melaksanakan program ini, baik pembelajaran maupun penyiapan perencanaannya, KOSP, lalu kemudian P5, ada hal yang ingin ditanyakan, mboten Bapak Ibu? Ya, terima kasih Bu. Ini kami sudah berjalan 1 tahun pendampingan. Nah, di sini sekolah kami tenaga kependidikan atau gurunya itu kemarin pensiun 1 dan guru olahraganya beralih tugas menjadi kepala sekolah, sehingga ini nanti apakah perlu saya angkat di forum di pemangku kepentingan nanti di Seragen Ibu. Terima kasih. Nggih Bapak, semoga semuanya lancar nggih. Insya Allah nanti dengan Pak Nurkolis, saya berharap intinya Bapak Ibu berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dengan beliau Pak Nurkolis, dan juga nanti ada BPPMP atau LPMP, nggih semuanya dibagikan apapun itu hal-hal yang baik dapat dibagikan. Ngaten. Lalu nanti kita PMO lagi bulan ini insya Allah. Saya jadwalkan, kan kalau bulan ini 5 sekolah nggih saya jadwalkan setelah FPKAD hari Sabtu tanggal 17 dan juga tanggal 24. Nah, nanti tanggal 17 kalau di jadwal saya sama Wonokerso sama Celep, 24 Puro sama Tunggul, jadi urutannya urut. Nanti insya Allah Sabtu 1 Juli dengan JT1 kalau tidak ada perubahan. Jadi setiap Sabtu insya Allah itu. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, izin saya menutup Pokja Manajemen Operasional bulan Mei tahun 2023. Matur nuwun sangat atas perhatian dan juga partisipasi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah ini kita masuk PMO yang ke-9 dari ke-11, kurang 2 lagi Bapak Ibu untuk tahun pertama ini. Kerasa nggak kerasa ya, waduh saya kadang sampai, tapi ya rezeki ya, alhamdulillah banyak yang kepengen kayak saya gitu ya, jadi saya harus tetap happy gitu.
Matur nuwun sangat, saya sangat senang sekali dapat berbagi dan bertemu dengan Bapak Ibu. Doa dan dukungan terbaik selalu saya berikan kepada Bapak Ibu di JT1. Insya Allah kita kepanggil tanggal 26 atau tanggal 27 di Sragen. Nggih, Bapak Ibu, sehat selalu Bapak Ibu. Saya cukupkan PMO bulan Mei. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami. Nggih, sami-sami. Monggo sami live, enggak apa-apa. Mohon undur diri. Nggih, Bapak.